Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Nurlita dengan NIM 23 5-51740 Pada kesempatan kali ini saya akan mempresentasikan hasil dari proyek responsi teknologi informasi geospasial saya dengan wilayah kajian Kabupaten Luwu Utara. Yang pertama yakni proyek WebGIS, di mana saya menggunakan software QGIS dengan langkah pertama yakni mendrag file SHP yang akan saya visualisasikan dalam bentuk WebGIS, meliputi poin pendidikan, line jalan, ada pula area-area seperti permukiman dan agri kebun. Di sini saya menggunakan plugin QGIS to Web dan saya ekspor dengan open layers dan leaflet. Sebelum saya ekspor, saya lakukan dulu penyesuaian atributnya yang akan saya tampilkan melalui label dan non-label dengan seperti menampilkan remark dan sebagainya untuk tiap SHP object file. Kemudian hasil setelah dilakukan ekspor, baik untuk ekspor open layer dan leaflet, didapatkan HTML hasil di folder yang penyimpanan dan dapat diedit pula untuk penamaannya seperti yang saya lakukan, yakni visualisasi WebGIS dengan leaflet dan visualisasi WebGIS dengan open layers. Nah, ini merupakan hasil visualisasi dengan open layers di mana tampilannya lebih zoom dan legenda cenderung lebih lebar dibandingkan dengan leaflet, ketika dimana dapat kita lihat bahwa cenderung lebih zoom out dan di sini legendanya juga cenderung lebih sempit dan memanjang ke bawah dibandingkan dengan tampilan pada WebGIS dengan open layers tadi. Nah, kemudian di sini saya juga melengkapi pembahasan saya untuk memudahkan pemahaman dengan mencantumkan pembahasan singkat mengenai proses, output dan pembedaan dari dua hasil WebGIS saya, di mana seperti yang saya sampaikan tadi, saya menggunakan software QGIS dan pengolahan datanya dimulai dari pengolahan data spasial, styling hingga ekspor menggunakan plugin QGIS Web to Web dan outputnya berupa peta interaktif open layers dan leaflet, di mana bentuknya berupa HTML. Kemudian saya edit dulu, lalu di sini dari dua visualisasinya dapat dilihat perbedaannya dari sisi fungsionalitas, di mana WebGIS lebih menunjukkan eksplorasi yang lebih mendalam karena seperti tampilan tadi lebih cenderung zoom in dibandingkan dengan leaflet, di mana sehingga cakupan wilayahnya lebih rinci dengan skala yang lebih detail dibandingkan dengan WebGIS leaflet cenderung cakupan wilayah yang besar tapi justru tingkat kedetailannya lebih rendah. Dan perbedaan juga dapat dilihat dari aspek visualisasi legendanya, di mana open layer cenderung berorientasi pada efisiensi struktur, sedangkan leaflet lebih menekankan kenyamanan visual seperti yang saya sampaikan saat menjelaskan pada tampilan tadi. Di sini saya juga melanjutkan project dengan mengelaborasi WebGIS dengan mashup-nya, di mana saya menampilkan titik poin dari koordinat lokasi sekolah dan saya buffering untuk menunjukkan area mana saja yang memiliki keterjangkauan pendidikan yang rendah dan tinggi, di mana area yang memiliki banyak seperti ini memiliki banyak pendidikan, sedangkan daerah sini cenderung tidak memiliki banyak pendidikan, di mana radius yang saya gunakan yakni 300 meter. Nah, karena di sini saya mengintegrasikan antara proyek WebGIS dengan Mashup, saya juga membuat proyek sederhana dari geospasial Mashupnya sendiri, berupa saya menginputkan titik secara manual dari skrip yang sudah saya buat, menginputkan manual dari poin titik untuk marker hingga garis dan sedikit poligon, dimana di sini kalau saya analisis secara pembahasan, ini merupakan satu area, di mana area ini menunjukkan kawasan wisata, dan di sini menjadi satu kesatuan karena peta interaktif yang saya buat tidak hanya berfungsi sebagai media tampilan tapi juga sebagai sarana integrasi berbagai objek spasial dalam satu informasi yang saling berkaitan, seperti objek utama yang buffering merah tadi. Buffering merah merupakan kawasan wisata alam dalam bentuk lingkaran merah,
Nah, di sini dapat dilengkapi dengan markernya. Markernya berupa bandara udara Ardi Jema, dan di sini berupa poin marker, dan di sini saya menambahkan informasi berupa tikungan dalam bentuk line. Di sini garis tersebut menunjukkan jaringan jalan, khususnya jalan poros berkelok, dan melengkapi bagaimana infrastruktur yang ada di kawasan wisata tersebut. Selanjutnya terdapat pula poligon berupa lapangan, dan ketika lapangan tersebut saya klik menunjukkan namanya, yakni lapangan Transat. Di sini menunjukkan lagi bahwa ternyata sekitar area ini masih dilengkapi dengan infrastruktur walaupun jaraknya yang lumayan atau cukup jauh. Nah, di sini saya akan menjelaskan sedikit mengenai skrip yang saya gunakan. Nah, ini merupakan beberapa skrip penting yang saya gunakan untuk geospasial map yang sederhana tadi, di mana saya menambahkan secara manual koordinatnya untuk L markernya, bandar udara tadi. Lalu saya juga menambahkan lokasi poligonnya secara manual untuk membentuk persegi, menyerupai persegi, serta area yang kemudian saya buffering dengan radius 10.000. Areanya saya ambil di pusat tengah kawasannya karena terdapat banyak kawasan wisata. Saya ambil satu titik tengah, lalu saya buffering dengan skala 10.000, dan untuk poli lainnya saya memasukkan 3 titik hingga 3 titik tersebut menjadi membentuk garis untuk sebagai jalan poros berkeloknya dengan opacity-nya 0,9, width lebar 5, agar karena posisinya masuk ke dalam radius yang 10.000 tadi, sehingga saya memberikan width-nya 5 agar tetap terlihat. Nah, ini merupakan hasil visualisasinya, jauh cenderung lebih sederhana. Di sini saya juga memainkan skripnya untuk menampilkan judul hingga legendanya. Nah, di proyek sederhana ini merupakan proyek yang dasar untuk geospasial masuknya sebagai pemahaman dasar, sedangkan proses yang ini merupakan integrasi dari WebGIS-nya, di mana saya melakukan eksplorasi dari HTML yang sudah saya dapat dari ekspor QGIS-nya, lalu saya edit lagi untuk saya kaitkan dengan geospasial map, dan saya berikan buffering untuk tiap poin areanya dengan judul utama WebGIS sebaran pendidikan dan analisis buffer layanan pendidikan. Sedangkan yang sederhana saya beri judul Proyek Geospasial Masuk Kabupaten Luwu Utara, karena di sini masih cukup umum. Saya mengambil kawasan wisata. Pembahasannya seperti ini, dan kesimpulan akhirnya jika dilihat sebagai satu kesatuan, geospasial masuk dari proyek yang kedua ini membentuk narasi spasial yang utuh, di mana kawasan wisata alam sebagai pusat utama didukung oleh jaringan jalan sebagai aksesibilitas, di mana saya tadi menampilkan informasi jalan poros berkeloknya, lalu keberadaan fasilitas seperti bandara untuk wisatawan datang, dan menjadi daya dukung tersendiri, dan lapangan sebagai elemen pendukung aktivitasnya. Pemetaan ini menunjukkan bahwa integrasi berbagai tipe data spasial seperti poligon, line, dan point dalam satu platform mampu menghasilkan peta yang tidak hanya iteratif, tapi juga komunikatif dalam menjelaskan hubungan antar proyek geografi secara menyeluruh. Nah, sekian presentasi proses, hasil, dan pembahasannya sekaligus yang dapat saya sampaikan. Apabila ada kesalahan, saya mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.